Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 2 GBK akan mempresentasikan hasil literatur review penerapan diagram Pareto dalam pengendalian mutu. Dan untuk itu perkenalkan, nama saya Putri Sarindat dan teman saya Dini Pebutungan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam persaingan ketat, kualitas produk dan layanan menjadi penentu keberhasilan organisasi. Perusahaan harus memenuhi standar serta harapan pelanggan, sehingga pengendalian mutu sangat penting. Salah satu alat yang digunakan adalah diagram Pareto yang berdasar prinsip 80/20. Sebagian besar masalah berasal dari sedikit faktor penyebab. Alat ini mendukung quality assurance atau pencegahan kesalahan dan quality control atau pemeriksaan hasil kerja dengan mengidentifikasi masalah paling dominan. Banyak organisasi masih menghadapi pemborosan akibat masalah kualitas. Lewat diagram Pareto, prioritas perbaikan menjadi jelas, keputusan lebih objektif, serta kualitas dan daya saing saling dapat meningkat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan diagram Pareto dalam pengendalian mutu. Yang kedua, apa manfaat penggunaan diagram Pareto dalam pengendalian mutu. Yang ketiga, ada apa kelebihan dan kekurangan diagram Pareto berdasarkan penelitian terdahulu. Yang keempat, pada bidang atau sektor apa saja diagram Pareto telah diterapkan dalam pengendalian mutu. Yang kelima, faktor-faktor masalah kualitas apa yang paling sering ditemukan melalui penggunaan diagram Pareto. Yang keenam, bagaimana efektivitas diagram Pareto dalam membantu menentukan prioritas perbaikan mutu dan apa saja research gap yang masih ditemukan dalam penelitian terkait. Kemudian ada konsep dasar. Di sini ada pengertian diagram Pareto. Diagram Pareto adalah alat pengendali mutu yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan tingkat frekuensi atau dampaknya. Diagram ini diperkenalkan oleh Joseph M. Juran berdasarkan teori ekonomi Italia Vilfredo Pareto. Kemudian ada fungsi diagram Pareto, yaitu mengidentifikasi masalah yang paling dominan. Yang kedua, menentukan prioritas perbaikan. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pengendalian mutu. Dan untuk penjelasan di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Christian Nanasi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada komponen diagram Pareto, diagram batang, garis persentase, kumulatif, data frekuensi masalah, persentase, kontribusi masalah. Yang kedua, langkah penggunaan diagram Pareto: mengumpulkan data masalah, mengelompokkan jenis masalah, menghitung frekuensi masing-masing masalah, mengurutkan data dari frekuensi terbesar ke terkecil, menghitung persentase dan persentase kumulatif, membantu diagram Pareto menentukan prioritas perbaikan. Demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindia Sari Simbala Dan saya Dini Hasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penulis dan tahun. Yang pertama itu ada Jaka Pangestu 2026 dengan objek penelitian itu ada pakan ternak dengan metode Six Sigma atau Demage, Kaizen, Pareto, Fishbone. Dan hasil utama dan cacat domain itu nilai sigma 3,35, cacat dominan itu tekstur mengumpal 55%, dan bau tidak sedap 28%, warna tidak sesuai 17%. Terus yang kedua itu ada Filmeda Hilmi DKK. Objek penelitiannya itu kain sarung tenun dan metodenya itu SPC dan diagram Pareto, peta kendali U, dan Fishbone.
Terus hasil utama dan cacat dominan itu ada total cacat itu 1.200 unit dan dominan itu benang nyasar 39%, berlubang 29% dan ukuran tidak sesuai itu 18%. Terus yang ketiga ada Herlina DKK 2025, objek penelitian adalah pakan ternak dan metode itu FTA atau Poultry Analysis dan FMEA. Hasil utama dan cacat dominan itu evaluasi kerusakan produk dan rekomendasi, penanganan risiko kegagalan, potensi secara terencana. Terus yang keempat ada Prasetyo DKK 2024, untuk objek penelitian ada konveksi atau pakaian. Untuk metodenya ada Statistical Process Control atau SPC. Terus hasil utama dan cacat dominan itu ada cacat dominan potongan kain tidak standar 33,55% dan atribut kurang 33,34% dan bahan kotor ada 31 dan 11%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Yusuf dan Momon 2005, objek penelitian itu ada plywood dekoratif. Metode menggunakan statistical process control atau SPC. Dengan hasil utama dan cacat dominan itu ada identifikasi jenis cacat utama dan perumusan dasar usulan perbaikan kualitas produk secara bertahap. Kemudian itu ada Sugendri Gadi DKK 2005, itu objek penelitian ada wiring harness, metode SPC 5W plus 1H. Di sini hasil utama dan cacat dominan itu cacat terbesar dimensi minus 26% disebabkan faktor operator, material, dan metode kerja di lapangan. Kemudian ada Dogan dan Hizroglu itu 2024, ada objek penelitian makanan ringan menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC. Hasil utama dan cacat dominan itu ada identifikasi variasi, proses produksi, dan penyusunan panduan kontrol kualitas berbasis data statistik murni. Kemudian ada Jalil 2025 itu objek penelitiannya pakaian outdoor, metode Statistical Process Control atau SPC. Hasil utama dan cacat dominan itu ada analisis penyimpanan kualitas akhir dan formulasi langkah, perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Vanessa Angela Kawae. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian analisis pembahasan. Yang pertama ada persamaan penelitian. Jadi semua penelitian memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengidentifikasi jenis cacat dan penyebabnya, menganalisis kualitas produk, serta memberikan usulan perbaikan. Umumnya menggunakan data nyata produksi dan pendekatan faktor 5M, serta diagram Pareto, sebab akibat, dan metode SPC berbasis statistik. Kemudian, pada perbedaan penelitian, ada metode, ada yang menggabungkan Six Sigma, Kaizen, 5M, peta kendali, DPMO, tingkat Sigma. Ada pula yang hanya menggunakan SPC saja. Sebagian menggunakan FTA dan FMEA atau dikombinasikan dengan 5W tambah 1H. Kemudian pada objek beragam meliputi pakan ternak, kain sarung, konveksi, plywood, komponen kelistrikan, makanan ringan, dan pakaian ruangan. Kemudian hasil dan fokus, ada yang menyajikan presentase cacat terukur, ada yang memetakan penyebab saja, dan ada juga yang berfokus pada pengendalian proses, analisis risiko, atau kaitan kualitas dengan kepuasan pelanggan. Demikian analisis pembahasan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Tracy Musali. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dalam analisis pembahasan. Yang pertama ada kelebihan metode, terstruktur, sistematis, dan berbasis data nyata, hasil terukur, rinci, atau praktis sesuai kebutuhan industri. Ada yang mampu mendeteksi akar masalah, memantau variasi proses, atau mencegah kegagalan lebih awal, mudah dipahami dan diterapkan, hemat biaya atau relevan dengan standar industri tertentu.
Kemudian ada kekurangan metode. Beberapa metode cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Sebagian hanya berfokus pada identifikasi tanpa analisis risiko atau perhitungan kemampuan proses, dan kuantitatif kadang kurang rinci. Usulan perbaikan bersifat umum dan belum diuji penerapannya di lapangan. Lingkup penelitian terbatas pada satu jenis industri saja. Kemudian ada research gap. Yang pertama ada objek. Sebagian besar meneliti industri manufaktur umum, belum ada yang mengkaji industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, atau kerajinan khas daerah. Kemudian metode, sebagian besar hanya menggunakan SPC secara tunggal sehingga analisis terbatas. Integrasi metode atau seperti SPC plus FMEA atau Lean Six Sigma masih jarang diterapkan pada jenis industri lain. Kemudian ada kedalaman analisis. Umumnya hanya sampai tahap identifikasi cacat dan usulan perbaikan secara teori. Belum ada yang menguji penerapan di lapangan, mengukur dampak jangka panjang, atau mengaitkan dengan aspek ekonomi. Ukuran kualitas terukur seperti DPMO dan tingkat sigma tingkat sigma juga jarang disajikan. Kemudian ada kedalaman analisis. Umumnya hanya sampai tahap identifikasi cacat dan usulan perbaikan secara teori. Belum ada yang menguji penerapan di lapangan, mengukur dampak jangka panjang, atau mengaitkan dengan aspek ekonomi. Ukuran kualitas terukur seperti DPMO dan tingkat sigma juga jarang disajikan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, diagram Pareto diterapkan dengan tahapan pengumpulan, pengelompokan, pengurutan data, hingga penentuan prioritas perbaikan berprinsip 80/20. Berfungsi mengidentifikasi masalah utama, mendukung pengambilan keputusan objek, serta meningkatkan efektivitas pengadilan mutu. Kelebihannya sederhana, terstruktur, dan berbasis data. Kekurangannya analisis terbatas jika digunakan sendiri, jarang diuji dampaknya, serta belum dikaitkan dengan aspek ekonomi. Telah banyak diterapkan di industri manufaktur, namun masih jarang digunakan di sektor pertanian, perkebunan, dan kerajinan lokal. Efektif memilah masalah agar perbaikan terfokus pada penyebab utama. Kesenjangan jarang dikombinasikan dengan metode lain, belum diukur dampak jangka panjang, dan belum dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Kemudian ada saran, terapkan pada sektor berbasis sumber daya alam dan produk lokal, gabungkan dengan alat lain seperti SPC, FMEA, atau Six Sigma agar analisis lebih lengkap. Lakukan penerapan nyata dan ukur dampaknya dalam jangka panjang termasuk aspek biaya dan keuntungan. Kaji hubungan antar penyebab masalah serta kaitannya dengan kepuasan pelanggan dan daya saing produk.